Halo, perkenalkan nama saya Melviana Dini Ardianti, NIM 23011800038. Saya semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tokoh filsafat yaitu Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah profil singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soejayaningrat, adalah tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Gelar KI menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat, mencerminkan prinsipnya bahwa pendidikan harus bersifat merakyat dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Tanggal ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagai penghormatan atas perjuangan beliau dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Perayaan ini juga menjadi momen refleksi bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Latar belakang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di sekolah dasar dan melanjutkan studi ke Belanda. Pengalaman pendidikan di luar negeri membentuk tentang pendidikan yang lebih merdeka dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Di Belanda, ia terpapar berbagai metode pendidikan modern yang mengutamakan kebebasan berpikir dan kreativitas. Kembali ke Indonesia, ia bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks budaya lokal sehingga pendidikan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kontribusi dalam pendidikan. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan sesuai dengan budaya Indonesia. Taman Siswa menjadi simbol perjuangan untuk pendidikan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat, terutama rakyat kecil, dapat mengakses pendidikan. Kontribusinya sangat signifikan dalam memajukan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti memperjuangkan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang kedua adalah konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah inti dari pemikiran Ki Hajar, di mana pendidikan harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak stres, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Merdeka belajar juga berupaya menghilangkan stigma negatif terhadap pendidikan formal yang kaku dan monoton. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan akhlak mulia dan rasa kebersamaan. Pendidikan karakter dianggap sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Yang ketiga adalah sistem antar atau AMONG. Sistem antar atau sistem AMONG yang diterapkan Ki Hajar menekankan hubungan kekeluargaan antara guru dan siswa. Dalam sistem ini, guru berfungsi sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan sebagai penguasa. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan berekreasi, karena mereka merasa dihargai untuk didukung dalam proses belajar. Yang ketiga adalah tanggapan Ki Hajar Dewantara atas proses belajar. Yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajaran. Ki Hajar menganggap siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Guru harus berperan sebagai mitra yang membantu siswa menemukan pengetahuan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar yang pasif. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang fleksibel. Beliau mendorong penggunaan metode yang memungkinkan siswa belajar dari pengalaman langsung,
dan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Hal ini menciptakan relevansi antara materi yang dipelajari dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan dengan lebih baik. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap keunikan anak. Ki Hajar percaya bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang harus dihargai. Pendidikan harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan memahami perbedaan individu, guru dapat memberikan pendekatan yang lebih personal dan efektif dalam mendidik. Yang keempat adalah refleksi untuk anak usia dini. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar. Sebagai guru PAUD, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kreativitas anak. Lingkungan yang aman dan menyenangkan akan mendorong anak untuk belajar tanpa rasa takut atau tertekan. Yang kedua adalah menghargai keunikan setiap anak. Menghargai perbedaan dalam cara belajar setiap anak sangatlah penting. Pendekatan individu akan membantu mereka berkembang sesuai potensi masing-masing. Ini juga membantu anak merasa diterima dan dihargai. Yang ketiga adalah menjadi teladan bagi siswa. Guru harus menjadi teladan yang baik dalam berperilaku dan sikap. Keteladanan akan menginspirasi siswa untuk meniru nilai-nilai positif serta mengembangkan hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Keempat, apa yang dipelajari oleh guru PAUD dari Ki Hajar Dewantara? Poin yang pertama adalah merdeka belajar. Guru PAUD diharapkan menerapkan konsep merdeka belajar, di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menegangkan. Yang kedua, pengembangan karakter. Ki Hajar menekankan pentingnya pendidikan karakter. Guru PAUD harus fokus pada pengembangan budi pekerti dan nilai-nilai moral, sehingga anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, sistem antar atau sistem AMO. Guru seharusnya berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang membangun hubungan kekeluargaan dengan siswa. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Yang keempat, penghargaan terhadap keunikan anak. Setiap anak memiliki potensi unik. Guru PAUD perlu menghargai perbedaan dalam cara belajar dan karakter anak, serta menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kelima, pembelajaran yang kontekstual. Guru PAUD dianjurkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dari pengalaman nyata dan lingkungan sekitar, sehingga menjadi pembelajaran yang lebih relevan dan menarik. Kelebihan dan keterbatasan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pendidikan yang diterapkan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pengembangan karakter dan kreativitas. Dengan pendekatan yang humanistik, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan merasa lebih terlibat. Yang kedua adalah keterbatasan. Terdapat keterbatasan dalam implementasinya, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi guru. Sistem pendidikan yang masih bersifat konvensional juga menjadi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar.